sampai masuk ke satu lahan, tentu kan kita harus punya alas hak yang kuat kan. Restikel itu harus kuat dari pihak-pihak yang memberikan kuasa buat kita gitu. Dan ternyata di atas tanah itu kan tanah ehendom verponding kan. Nah, ehendom verponding itu jangan juga salah, masyarakat kan terkadang kan keliru kan menyikapi itu gitu. Terutama sebenarnya pihak BPN sama lurah. Kan kalau yang namanya tanah-tanah ehendom verpondingnya sudah terkena Undang-Undang 158, apalagi sudah dicabut haknya oleh negara terus diberikan dengan SK Menteri, mestinya lurah maupun camat itu sebenarnya tidak punya hak kewenangan, nggak punya derivat lah kewenangan untuk mengeluarkan surat-surat keterangan tentang status tanah itu gitu loh. Itu udah derivat kewenangannya BPN kan gitu loh. Sehingga namanya hak-hak ehendom verponding itu BPN terutama itu dari Balai Harta Peninggalan. Kalau dia bisa mengeluarkan sejarahnya, riwayatnya dari Balai Harta Peninggalan, ya itu sudah harus dianggap bahwa itu pemiliknya yang sesuai dengan BAP keluar, itulah pemiliknya. Nah, cuma persoalan-persoalan tanah di Indonesia yang terjadi itu sebenarnya yang jadi kenapa sampai tidak pernah berakhir, itu sebenarnya hambatannya itu ada di pihak BPN sama lurah gitu. Kenapa? Selama ini modus operandi BPN itu kan selalu dia setiap masyarakat yang ingin mengambil informasi secara resmi ke BPN, selalu jawabnya kan formalistis kan, Undang-Undang 3 lah, 99 lah, terus Undang-Undang Pokok Agraria, terlalu formalis, terlalu normatif banget gitu loh. Nah, kenapa dia normatif? Karena di situ dia ada penyesatan yang dia lakukan, terutama data fisik dan data yuridis tanah. Selalu BPN menyemujikan itu yang menimbulkan persoalan-persoalan tanah antara rakyat dengan pihak pengusaha. Mereka lebih berpihak kepada pihak pengusaha yang punya duit, sehingga data fisik dan data yuridis itu selalu disembunyikan, bahkan disesatkan, bahkan digelapkan. Yang paling fatal kadang-kadang pihak BPN ini kadang-kadang mengatasnamakan undang-undang, padahal undang-undang sendiri dari dalam PP 24 tahun 97 itu kan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 kan. Nah, itu jelas-jelas dalam pasal 24 itu menyatakan dengan sangat tegas dan jelas bahwa yang namanya tanah-tanah ehendom itu masih berlaku, yang disebut dengan hak-hak lama itu. Iya kan, pengecualiannya kan begini, biasanya dulu itu ada yang namanya asas domain itu kan, yang kalau umpamanya setiap masyarakat yang tidak bisa memiliki hak ehendom yaitu menjadi milik negara. Cuma itu kan udah dihapus kan udah dihapus. Tapi itu masih tetap berlaku, ehendom itu nggak bisa karena orang punya alas hak bawah. Kan tanah negara pun nggak bisa memberikan hak sewenang-wenang. Kenapa? Karena dalam tanah-tanah di Indonesia itu tanah negara itu kan ada dua bentuk. Ada tanah negara bebas, ada tanah negara yang tidak bebas. Nah, tanah negara yang tidak bebas itulah negara nggak bisa punya kewenangan untuk memberikan tanah-tanah itu kepada pihak lain kecuali ada persetujuan daripada pemilik alas bawah gitu, pemilik hak ehendom verponding gitu. Nah, terkait dengan yang di Cawang itu hak ehendomnya itu asli pihaknya itu semua ada di kita. Dan yang kedua, kita cek di BPN Timur itu masih putih, masih kosong. Nah, yang kita ambil dari tanah-tanah di Degrut itu, kita tidak mempersoalkan tanah-tanah yang sudah dipakai oleh pemerintah, TNI, Polri atau dan sebagainya gitu. Itu pun kalau kita mau mempersoalkan, mestinya mereka juga harus bayar 20% kan kepada pemilik kan, kepada ahli waris Degrut ini kan. Nah, ini tanah yang kita ambil itu tanah-tanah kosong yang masuk kepada ehendom mereka gitu loh. Nah, mestinya negara ini, bangsa ini terutama itu harus punya punya tanggung jawab, terutama harus membayar jasa-jasa di Degrut ini. Karena tanah-tanah di wilayah DKI, terutama DKI ini, seluruh tanah-tanah itu yang dipakai oleh TNI, Polri maupun BUMN itu kan pinjam dari Degrut kan. Sehingga 2007 dan masa habisnya itu 2007 itu semua harus dikembalikan kepada ahli waris Degrut gitu. Nah, kita masuk di situ dasarnya ehendom Degrut. Kenapa kita masuk? Karena dari Balai Harta Peninggalan sudah
sudah punya dua surat resmi yang menyatakan bahwa itu tanah de Groot, ahli warisnya Eminitas de Groot itu. Sehingga kenapa saya berani ke situ, karena itu tanah masih kosong dan masih putih. Nah, datanya asli-aslinya masih di kita. Adapun tanah-tanah de Groot yang diakui oleh berbagai macam dengan berbagai mod, itu sebenarnya semua tuh hasil-hasil rekayasa semua dulu. Tapi yang benar semestinya tanah-tanah itu adalah milik ahli waris de Groot.